Damai sejahtera bagimu. Aku akan menyampaikan tentang bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan bukan berarti engkau harus mengabdi di tempat-tempat ibadah, melainkan engkau menguasai tanah, air, udara, laut, hutan, air, dan beranak cuculah. Itulah yang dimaksud dengan bekerja di ladang Tuhan. Tidak terikat dengan dunia. Dunia mengikat kalian. Dunia memperbudak kalian menjadi budak-budak mereka untuk memperkaya mereka. Bekerja di ladang Tuhan adalah kalian tidak terikat dengan sistem dunia ini. Kalian bebas dengan sendirinya menguasai pertanian, perikanan, kelautan, perhutanan. Kalian budidaya ikan. Kalian bercocok tanam. Kalian menanam, memanen. Kalian bisa memanfaatkan hutan. Kalian bisa memanfaatkan ikan yang ada di laut. Itulah yang dinamakan bekerja di ladang Tuhan. Menguasai isi seluruh bumi dan beranak cuculah, supaya suara kebenaran itu selalu disuarakan. Bekerja di ladang Tuhan adalah menyingkirkan sistem dunia, dan kalian memerdekakan diri kalian bersama orang-orang di samping kalian, saling bercocok tanam, saling bahu-membahu di antara kalian semua, saling bertukar hasil panen. Jika kalian ingin memiliki uang, kalian harus menjual hasil panen kalian, hasil budidaya kalian ke pasar. Itulah yang dinamakan dengan bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan itu tidak mengenal waktu. Selagi kamu mempunyai tenaga, bekerjalah. Tetapi pada hari Sabat, berhentilah untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan jangan sampai kalian lupa akan hal itu. Tetaplah kembali kepada Tuhan, kepada Allah yang mengasihimu, yang memberimu kesehatan, kekayaan, bahkan kemampuan diri untuk mengasah hal-hal yang dunia ini tidak berikan kepada kalian, termasuk rasa bersyukur, rasa berterima kasih. Itulah yang dinamakan bekerja di ladang Tuhan. Kalian harus ingat akan hal itu, supaya kalian tidak menjadi budak-budak oleh dunia ini. Ingatlah akan apa yang aku katakan ini, supaya kalian hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu bekerja di ladang Tuhan. Bukan budak memperbudak manusia yang lainnya. Itu adalah sistem dunia. Sistem ilahi adalah memerdekakan kalian, supaya kalian saling bekerja sama satu demi yang lainnya, saling mengasihi satu sama lain untuk hidup bersama dalam
naungan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan, supaya kita ini menjadi anak-anaknya yang patuh untuk bekerja di ladang Tuhan. Sistem dunia adalah sistem perbudakan, tetapi sistemnya Tuhan, sistem ilahi, adalah saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling bantu-membantu agar semuanya mendapat bagian yang sama di hadapan Tuhan. Itu yang harus aku sampaikan. Maka iblis atau setan berencana untuk menghentikan angka kelahiran. Maka dari itu mereka memunculkan LGBT, sekolah laki-laki, sekolah perempuan-perempuan. Mereka dipisahkan. Itulah awal mula dari LGBT, sistem dunia. Sekolah-sekolah khusus wanita, sekolah khusus pria, itu adalah awal mula dari LGBT untuk menghentikan angka kelahiran. Maka dari itu, aku memberitahukan akan hal ini supaya kalian tahu. Aku mengasihi kalian semua, walaupun kalian sudah berdosa, sangat berdosa. Tetapi bertobatlah agar kalian bisa mengerti suara kebenaran. Rendahkanlah hati kalian, supaya suara kebenaran yang aku sampaikan ini masuk di relung hatimu yang paling dalam. Jangan engkau abaikan apa yang aku sampaikan kepada kalian ini, supaya kalian bisa melakukan dan taat akan segala perintah dari dunia ilahi. Bapa Surgawi sangat mengasihi kalian, anak-anaknya yang mau taat dan rendah hati saat menghadap berdoa kepadanya. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, anak-anak Tuhan yang masih memiliki kerendahan hati. Aku menyertai engkau sampai pada masa kesudahan zaman ini. Amin. Salam rahayu, salam damai, Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Praise the Lord. Amin, amin, amin. Damai sejahtera bagimu. Di sini aku akan menyampaikan tentang rencana elit global yang akan segera terjadi, yaitu tentang HP 5G. HP 5G itu nanti akan menjebak orang dan dua. Untuk menghancurkan tubuh mereka, akan timbul bintik-bintik merah, akan timbul kuku-kuku yang akan menjadi biru dan mata memerah karena frekuensi 5G. Itu yang akan terjadi ke depannya. Jika tanda 5G itu muncul di HP kalian, segeralah buang HP kalian dan larilah kalian ke tempat yang tidak ada sinyalnya. Karena itu amat sangat membahayakan bagi tubuh kalian yang sudah memakai. Akan terjadi penyakit-penyakit aneh di tubuh kalian jika frekuensi 5G itu
telah bersatu dengan grafin oksid yang ada di dalam tubuh kalian. Bahkan kalian akan mati mendadak. Itu yang akan terjadi. Maka dari itu aku sudah menyampaikan hal ini kepada kalian, supaya kalian bisa terselamatkan dari mara bahaya. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian khawatir. Semua itu haruslah terjadi, karena itu adalah murka Allah, penghakiman atas dunia ini. Dan sudah ditandai oleh gerhana matahari kemarin. Itu adalah tanda atas penghakiman di dalam dunia ini kepada manusia yang angkuh, yang bebal, dan tidak mau mencari suara kebenaran. Wabah zombie itu akan terjadi kepada mereka-mereka yang tidak mau mencari suara kebenaran. Mereka akan mendapati orang-orang itu menjadi budak, dijadikan zombie, karena roh maut sudah diangkat. Maka dari itu, carilah suara kebenaran selagi masih bisa dicari, karena itu yang akan membuat kalian terselamatkan nantinya. Rendahkanlah hatimu di dalam menghadap kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Maka kalian akan terselamatkan, karena nama yang paling berkuasa adalah Yesus Kristus. Tidak ada nama selain nama itu yang paling berkuasa di atas langit dan di bumi ini. Kalian harus mencarinya Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, agar jiwa roh kalian terselamatkan, agar kalian tidak terkena murkanya. Janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir apabila kalian masih mencari suara kebenaran, karena semuanya ini akan terjadi dengan tiba-tiba. Saat wabah zombie itu terjadi, manusia akan lari ke sana kemari ketakutan, kaget, heran, bahkan mereka tidak sadarkan diri bahwa semua itu sudah terjadi dan sudah terlambat nantinya. Tetapi aku sudah mengatakan hal ini kepada kalian, supaya kalian berjaga-jaga, menjaga hati kalian, menjaga iman kalian, supaya tidak terjebak oleh genosida elit global selanjutnya, yaitu pemakaian HP 5G. Maka dari itu HP 5G sangatlah terjangkau harganya. 2 jutaan, 3 jutaan kalian sudah mendapatkan HP 5G itu untuk rencana genosida selanjutnya. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, anak-anak Tuhan yang masih mau mencari suara kebenaran. Salam rahayu, salam kebajikan, salam damai, Nusantaraku, Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Amin. Damai sejahtera bagimu. Aku akan menyampaikan bahwa sekarang kita sudah berada pada dimensi kerajaan 1000 tahun damai. Kalian harus menyadari akan hal itu, bahwa
semua sudah memakai tubuh-tubuh yang dipilih oleh Bapa Surgawi itu sendiri, Bapa Yahweh itu sendiri, untuk memasuki ke dalam tubuh-tubuh manusia yang memiliki kerendahan hati, akan terpilih untuk ikut memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Pribadi-pribadi yang sangat rendah hati, yang taat, akan ikut memimpin di kerajaan 1000 tahun damai bersama Bapa Surgawi sendiri dan Roh Tuhan Yesus Kristus. Mereka memakai manusia-manusia yang rendah hati, yang tidak pernah ada penghujatan sama sekali dan tidak pernah bertanya kenapa, apa-apa, kenapa, mengapa. Semuanya mereka laksanakan langsung tanpa banyak bertanya, karena mereka sudah mengetahui kehendak dari atas, perkara dari atas. Untuk itu anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati saja yang mampu membedakan suara dari 01 ataupun suara dari dunia ilahi. Aku menyampaikan akan hal ini supaya kalian bisa terselamatkan dari mara bahaya, dari siksaan yang akan kalian terima saat antikristus nanti. Itu yang akan terjadi di depan. Maka kalian haruslah bayarlah harga yang sangat amat mahal untuk mengikuti Tuhan Yesus. Ikutlah aku dan kalian harus meninggalkan semua kedagingan kalian, supaya roh kalian menyala-nyala, supaya kalian bisa mendapatkan cahaya-cahaya kemuliaan yang datang dari atas dunia ilahi itu sendiri. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian khawatir bahwa di akhir zaman ini semua sudah memakai tubuh-tubuh orang-orang yang memiliki kerendahan hati untuk menyampaikan pesan-pesan dari surga, dari dunia ilahi. Untuk itu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut akan apa yang terjadi di depan. Semua itu terjadi atas kehendak oleh Sang Ilahi, Sang Pencipta alam semesta itu sendiri, untuk mendampingi anak-anaknya di akhir zaman. Maka dari itu, kalian harus membayar harga sangat mahal supaya bisa membedakan mana suara dari dunia ilahi, mana suara dari dunia ini. Itu yang akan membuat kalian bisa menerima suara kebenaran. Singkirkanlah iri, dendam, bahkan dengki di hati kalian, supaya kalian bisa membedakan mana suara yang harus kalian dengarkan, mana suara yang harus kalian tidak dengarkan. Karena semua itu tergantung hati kalian masing-masing. Itu semua ada di dalam hati kalian yang masih merindukan suara kebenaran yang selalu disuarakan untuk anak-anaknya yang memiliki kerendahan hati. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memakai orang-orang yang angkuh, sombong, bahkan orang-orang yang suka menghujat, karena mereka tidak layak di hadapannya. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati saja yang dipilihnya, yang sefrekuensi dengan dunia ilahi saja Tuhan Yesus pakai untuk menyuarakan suara kebenaran di akhir zaman ini. Ingatlah akan perkataanku ini, bahwa aku sudah menyampaikan semuanya untuk menyelamatkan kalian semua, karena aku sangat mengasihi kalian semua.
Aku sangat mencintai kalian semua. Aku tidak ingin kalian jatuh kepada penyesat-penyesat yang akan mengambil tubuh, jiwa, dan roh kalian. Tetapi aku ingin menyelamatkan kalian sehingga tubuh, jiwa, roh kalian ikut bersamaku dalam Firdaus. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, anak-anakku yang rendah hati. Aku menyertai kalian sampai pada masa kesudahannya nanti yang sudah aku tentukan. Salam kebajikan, salam rahayu, salam damai. Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Praise the Lord. Amin, amin, amin.